Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, di sini kita akan mencoba melihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana seperti teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup melemah minus 1,20% di level harga 7.096, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini dia secara langsung terlihat atau valid membuat swing high-nya, teman-teman. Di sini dia membuat swing high dan besar kemungkinan dia akan terjadi namanya koreksi. Nah, di sini saya ada sebuah roadmap atau sebuah area yang telah saya tandakan, yang dimana kemungkinan besar indeks kita akan mencoba menuju area 6970 sampai 7034. Nah, kalau seandainya dia memasuki area ini, teman-teman tinggal melihat saham-saham apa aja yang bisa teman-teman uh, bisa pertimbangkan untuk koleksi itu. Jadi teman-teman ketika indeks kita koreksi dan besar kemungkinan akan membuat swing low-nya, teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman lihat ketika saham-saham tersebut memasuki area demand-nya gitu. Jadi manfaatkan momentum itu untuk menjadi suatu probability untuk teman-teman masuk ke saham yang harganya bagus. Jadi jangan teman-teman menakuti diri teman-teman gitu. Nggak perlu teman-teman menakuti diri teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu trade plan apa yang harus kita lakukan atau jalankan sendiri. Jadi saya pribadi sudah memforecastnya atau mencoba memprediksinya bahwasanya dia kemungkinan besar akan memasuki area level 6970 sampai 7034. Itu adalah area yang kemungkinan besar indeks kita akan tuju di perdagangan besok hari. Nah, di sini saya akan sedikit mereview keempat saham perbankan kita, yang dimana saya ingin memberi sharingkan di mana area-area yang bagus kalau seandainya teman-teman bertanya untuk masuk ke saham perbankan sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya untuk BBRI sendiri di sini teman-teman perhatikan sebenarnya ini masih terjadi area akumulasi, teman-teman. Ini masih terjadi area akumulasi namanya. Jadi selagi BBRI sedang berada di area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi saham BBRI ini. Jadi kita tidak bisa katakan area angka pastinya, namun kita bisa melihat bahwasanya ada area yang bisa kita asumsikan itu menjadi suatu area akumulasi. Salah satunya adalah saham BBRI ini sendiri. Jadi kalau untuk BBRI sendiri, teman-teman bisa coba akumulasi perlahan sahamnya ketika dia sedang berada di area-area ini, teman-teman. Oke, itu untuk BBRI. Kalau seandainya BBCA, teman-teman perhatikan. Untuk BBCA dia forecastnya sama seperti BBRI. Selagi dia masih berada di area ini, karena structure marketnya kurang lebih sama, teman-teman. Kurang lebih structure marketnya hampir sama. Jadi untuk BBCA sendiri forecastnya juga sama gitu. Jadi sekarang dia sedang masih berada di area akumulasinya gitu. Jadi pastikan ketika saham ini sedang berada di area akumulasinya, teman-teman juga bisa mendapatkan harga best price entry-nya gitu. Jangan nanti ketika harga sudah jalan baru teman-teman bertanya masih bisa masuk atau enggak gitu. Jadi yang penting ketika teman-teman sudah perhatikan dia memasuki area-area demand-nya, ya di situ teman-teman bisa melakukan namanya akumulasi. Itu untuk BCA, BRI, dan selanjutnya kita akan lihat saham Mandiri. Nah, untuk Mandiri sendiri di perdagangan 2 hari ini dia selalu diakumulasi foreign. Dia selalu diakumulasi foreign, dan kalau teman-teman perhatikan dia di sini tepat mengenai area Fibo 618 dan juga tercluster dengan area demand yang telah kita tandakan ini, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk Mandiri ini sendiri, teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia masih dikasih kesempatan memasuki area yang telah kita tandakan ini, teman-teman masih bisa koleksi saham Mandiri ini sendiri. Nah, kalau untuk BBNI sendiri uh, dia hari ini kembali di rejectkan ke atas, dan saya tidak menyangka bahwasanya dia kembali di rejectkan ke atas, karena saya sudah membuat forecast kita akan tunggu sahamnya di 8450 sampai 8550 gitu. Kalau seandainya dia tidak menyentuh area itu, ya udah biarkan aja dulu, teman-teman. Kita akan lihat pembentukan swing low-nya seperti apa. Baru kita bisa melakukan namanya adjustment secara forecast-nya. Namun kalau dengan kondisi yang sekarang, kita masih dalam tahap plan awal, kita tidak mengubah plan kita. Namun kalau seandainya di perdagangan besok dia telah membentuk swing low-nya, baru kita bisa melakukan namanya adjustment secara forecast-nya gitu. Jadi untuk
BBNI juga view-nya masih sama, kita tunggu pembentukan swing low-nya seperti apa, atau dia memasuki area demand kita sendiri. Oke, itu untuk 4 perbankan yang ingin saya bahas. Nah, di sini saya ada saham beberapa yang ingin saya review di video kali ini. Yang pertama itu ada saham ESA. Untuk ESA sendiri, teman-teman perhatikan saya sudah forecast saham ini. Jadi saya sudah melihat dan saya membuat area demand kita itu ada di level harga 945 sampai area 1000. Jadi untuk ESA sendiri, bagi teman-teman yang ingin mencoba entry di saham ini, lebih baik teman-teman tunggu dulu dia memasuki area demand kita di level harga 945 sampai 1000. Ketika dia memasuki area itu, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham ESA ini sendiri. Karena memang secara structure market di sini dia uptrend, teman-teman perhatikan. Di sini dia uptrend dan di sini dia melakukan namanya correction, teman-teman. Dia melakukan correction dan saya mencoba memforecastnya ini adalah ABCD-nya, dan dia akan membuat gerakan yang kelima atau E-nya, dan saya pribadi memforecastnya dia akan memasuki level harga 945 sampai 1000 untuk membentuk area kelimanya atau E-nya sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin entry di saham ESA ini, perhatikan area yang telah kita tandakan, dan untuk risknya sendiri ada di level harga 940. Oke, jadi untuk stop lossnya bukan berarti ketika dia menyentuh 940 teman-teman keluar, tidak seperti itu area stop loss kita. Tapi ketika sesi 2 mau selesai atau mau closing, ketika harga berada di level 940 atau di bawah, baru teman-teman melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Oke, itu untuk ESA. Selanjutnya ada saham INKP. Untuk INKP sendiri, teman-teman perhatikan di beberapa waktu kemarin dia naik dengan sangat impulsif di sini. Nah, kalau kita coba tarik Fibo-nya, di sini dia ada sebuah tren baru yang dimana ini adalah momentumnya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah namanya momentum, dan di sini kalau diperhatikan, kita tunggu dia membentuk swing low karena di sini swing high-nya jadi, teman-teman. Jadi sangat beresiko ketika swing high ini terjadi, kita coba entry gitu. Itu sangat beresiko untuk portfolio kita. Jadi kita tunggu dia membentuk swing low-nya di mana. Nah, kita lihat dari time frame yang lebih kecil. Kita lihat time frame yang lebih kecil dan kita coba tarik Fibo-nya, dan kita berharap di sini dia akan berhenti dan membentuk swing low-nya gitu. Jadi ini adalah area base entry kita untuk INKP sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ingin coba entry di INKP, teman-teman bisa pertimbangkan di level harga 7925. Sebentar ya, kita tandakan adjustnya seperti ini. Nah, area entry INKP yang bagus ada di 7925 sampai 8050. Ketika dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham INKP sendiri. Nah, kalau untuk stop loss-nya, teman-teman cukup letak di level harga, sebentar ya. Kita adjust dulu biar lebih rapi. Untuk stop loss-nya kita kasih range di sini, teman-teman. Nah, hanya 2%. Jadi untuk resikonya juga sangat kecil untuk INKP sendiri. Yang penting teman-teman perhatikan area entry kita. Untuk TP-nya sendiri, TP1-nya teman-teman bisa letak di high-nya minimal di 8450. Kalau seandainya dia break di atas 8450 ini, teman-teman, di 8475 ini, dia bakal kencang naiknya gitu. Berarti dia membuat high baru gitu. Jadi untuk INKP, teman-teman perhatikan area entry kita. Selanjutnya saham TKIM kita perhatikan. Kalau untuk TKIM sendiri sebenarnya kita sudah running profit sangat lumayan. Di sini kita memasuki area demand kita kemarin, teman-teman. Dan pasti teman-teman sudah running profit kurang lebih hampir 10% gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan dia udah hit area TP kita. Namun di sini dia membentuk base. Kita kotakin seperti ini. Di sini dia membentuk base yang dimana kalau seandainya dia break high-nya ini, dia bakal kencang jalannya gitu. Dia bakal kencang jalannya. Jadi untuk TKIM sendiri teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia breakout di atas 7225, tandanya sahamnya akan lanjut jalan gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ya teman-teman bisa lakukan di harga sekarang. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 7000 aja. Kalau seandainya dia close di bawah 7000, ya teman-teman keluar dulu. Tapi kalau seandainya dia break di atas 7225, ya teman-teman bisa follow the trend-nya. Setidaknya kalau seandainya dia break 7225 ini, dia bisa kejar setidaknya area high-nya ini, teman-teman. Area high dia bisa kejar, setidaknya dia
mengejar area 7925 ini gitu. Oke, itu untuk INKP dan TKIM. Selanjutnya ada saham Palm. Untuk Palm sendiri, mungkin kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman sudah running profit kurang lebih 7% karena saya pribadi juga sudah running profit cukup lumayan. Namun saham ini masih menarik untuk kita perhatikan. Saham ini masih menarik untuk kita perhatikan, yang dimana kalau kita perhatikan di sini terlihat jelas dia telah break, teman-teman. Kita lihat dulu. Saya hapus dulu gambarnya supaya lebih sederhana untuk teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada area supply, teman-teman. Di sini ada area supply yang dia telah break, yang dia sudah berapa kali coba retest. Teman-teman perhatikan, dia meninggalkan shadow beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sudah 6 kali retest area ini, dan sekarang dia breakout, teman-teman. Dan sekarang dia breakout. Jadi untuk Palm sendiri sebenarnya secara structure market juga bagus, cukup menarik gitu, cukup menarik. Di sini adalah area entry kita kemarin dan dia sudah break, dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk structure market kedepannya untuk saham Palm ini sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya barangnya, ya teman-teman hold aja karena target TP kita setidaknya ada di level harga 990. Kalau seandainya dia mampu break 990 ini, setidaknya dia akan kejar area 1095 ini, teman-teman. Ini adalah area supply-nya. Ini adalah area supply-nya di 1090 gitu. Jadi untuk Palm sendiri, kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk, sebenarnya secara risk to reward saya tidak rekomendasikan karena kemarin saya sudah rekomendasikan di area ini. Dan kita sudah running profit cukup lumayan, kurang lebih hampir 9-10%. Dan yang penting teman-teman perhatikan area TP kita ada di 990 dan 1090. Oke, itu untuk PAM. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham MTech. Untuk saham MTech sendiri, seperti yang teman-teman perhatikan, dia memasuki area demand kita kembali. Jadi di sini ada sebuah spekulasi yang cukup menarik yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi tadi di grup WhatsApp juga saya sudah singgung untuk coba entry di saham MTech ini jika teman-teman ingin coba entry di saham MTech. Dan untuk stop lossnya sendiri cukup di level harga 1690. Stop lossnya kurang lebih sekitar 4,5%. Untuk area TP-nya teman-teman bisa letak setidaknya minimal 1 di high-nya ini. Sebentar ya. Di 1900 teman-teman untuk TP1-nya, TP2-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 2000. Nah, itu adalah area TP1 dan TP2 kita. Jadi sebenarnya secara risk to reward untuk MTech ini sendiri masih menarik. Dan terlepas dia sedang berada posisi downtrend, tapi setidaknya dia memasuki area demand zone kita, teman-teman. Yang penting ingat, apapun metode teman-teman, sebagaimanapun metode teman-teman, yang penting adalah jalankan dengan stop loss. Saya tidak bosan-bosannya selalu menasihatkan teman-teman, sebaik apapun metode, ketika teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss, itu sama dengan omong kosong gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika teman-teman menjalankan suatu metode, jalankanlah dengan stop loss. Jadi untuk stop loss MTech kita sendiri ada di level harga 1690 dan sebesar 4,5%. Yang penting sekarang teman-teman tinggal memainkan risk to reward ratio teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.